sore nanti Muhammadiyah Sanjarijo ingkang kula hormati. Namun semoga luar kula badhe sami tansah muji dan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan sonten menika kula badhe sami saged netepi sepirangan sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugi kewajiban kula badhe sami sebagai hamba-hamba Allah di mana tidak datang majelis ilmu. Alhamdulillah saat ngantos sonten menika kula panjenengan sami tasih dipun paringi kemampuan dan kemauan untuk menghadiri pengawasan Sabtu sore di Masjid Al-Huda Juwangi. Alhamdulillah ganti sehat walafiat. Semoga setiap tapak langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing, setiap tapak kanannya melipat gandakan pahala kita, setiap tapak kaki kiri kita menggugurkan dosa-dosa kita, setiap niat yang ada dalam hati kita mendapatkan satu keutamaan berupa kemudahan menuju masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang ikhlas, setiap keikhlasan niat yang ada dalam hati kita senantiasa menjauhkan diri kita dari siksa api nerakanya. Ketenangan juga selalu didapatkan bagi orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu. Maka salah satu obat klinik terbaik, klinik yang gratis, klinik yang memberikan ketenangan dari setiap kepenatan di depan kita, salah satunya adalah dengan hadir di majelis ilmu. Rasulullah kami mengajarkan sama qaumun fi baitin buyutillah illa anzala alaihim sakinah wa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rasulullah SAW mengajarkan ila akhir hadis bahwa barang siapa yang selalu hadir ke majelis ilmu, duduk di dalam rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalamnya dibacakan ayat-ayatnya Allah, dan di dalamnya selalu diisi dengan zikrullah, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah paling keutamaan di mata kula panjenengan sami, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah dalam hati kita semuanya. Sakinah yaitu ketenangan. Sakinah bermakna ketentraman yang ada dalam hati orang-orang yang beriman, dan ketenangan yang hakiki itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Fat Allah mengandikan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah di dalam hati orang-orang yang beriman. Berarti wong sing mboten iman nika mboten dipun paringi sakinah, Pak. Nggih. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah tidak diberikan sakinah. Sakinah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Semakin dia meningkatkan ketaatan dumateng Allah, semakin dia mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam hatinya. Rumah tangga yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, maka akan mendapatkan sakinah. Tapi rumah tangga yang ketika mendapatkan ketenangannya hanya pada saat awal-awal menikah saja. Awal nikah istilahnya bulan madu. Barampung sesasi dari bulan padu. Itu tertiga ya, teman ini buatan insyaallah. Ya, insyaallah piantun Candirejo, keluarga Candirejo buatan. Ya, karena di dalam Islam tidak ada yang namanya bulan madu, adanya madu selamanya. Ya, ngantos kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, itulah konsep sakinah yang ada dalam Islam. Hanya diberikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hadir mengaji, pengawasan, insya Allah kula panjenengan sami pikantuk ketenangan, ketentraman dalam hati kita.
Bahkan utang-utang kita sekejap lupa ketika kita ngaji. Betul ya Bu? Baca itu terus kelingan. Gantung terus kelingan malih. Illa nazzalat alaihimus sakinah. Orang yang beriman semakin mendapatkan ketenangan di dalam hatinya dan selalu mendapatkan ketentraman di dalam hatinya. Orang yang beriman tahu tidak sering mengeluh. Hari ini banyak orang-orang di luar sana banyak mengeluh. Kita semuanya juga terkadang suka mengeluh. Rumah berantakan kita mengeluh. Padahal rumah berantakan itu tandanya berarti di rumah itu ada anak-anak. Kemudian kendaraan jalanan macet kita mengeluh. Padahal banyak orang di luar sana yang ingin punya kendaraan. Ya. Rumah kita sempit, kita mengeluh. Padahal di rumah sana, di luar sana banyak orang-orang yang ingin punya rumah. Nah, maka di sini kita orang yang beriman itu landasannya adalah ketenangan di dalam hatinya. Semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia meningkatkan ketaatan pun dumateng Allah, maka semakin hadir ketenangan dalam hatinya. Orang yang beriman tahu ketika memiliki masalah, kapan dia mencari solusinya, bagaimana dia mencari solusinya. Bukan dengan bunuh diri. Orang yang tidak beriman mendapatkan banyak ujian, langsung bunuh diri. Dan Sukoharjo ada satu destinasi bunuh diri. Destinasinya bunuh diri, bukan destinasi wisata. Itu ada di Jembatan Bacem dan Jembatan Pondok. Neten Solo Jembatan Juruk. Ya niku nek lagi sumpek masalah hidup, masalah kehidupannya datang ke jembatan yang plong Bengawan Solo. Mungkin ditemukan di daerah Pucang Sawit Jebres niku, daerah Plikor baru ketemu. Nah, tapi orang yang beriman tidak. Orang yang beriman tahu ketika dia menghadapi masalah di mana dia mencari solusinya. Solusinya adalah hadir di majelis ilmu. Illa nazzalat alaihimus sakinah. Orang akan mendapatkan ketenangan. Wa haffat sumul malaika, dan malaikat juga akan mendoakan kita semuanya, mengepakkan sayap-sayapnya untuk kita semuanya, mendoakan kebaikan rahmat kepada kita semuanya pada saat ini ketika kita hadir di majelis ilmu. Ini sayangnya buatan kita malaikatnya. Nah kita mungkin medeni, namanya malaikat Israel. Malaikat Israel itu keluarin jadi kalian Pak Guru Ustaz Minarno ini, malaikat Israel itu malaikat pencabut nyawa. Ya. Kalau kita tahu kan berarti kita akan khawatir, takut gitu. Alhamdulillah Allah karuniakan kita buta melihat malaikat. Ya, coba nek kertos nonton malaikat kados pundi ngoten nggih, kita akan takut. Ya. Maka pada kesempatan sore hari ini malaikat semuanya mendoakan, banyak malaikat mendoakan untuk kita semuanya, mengepakkan sayap-sayapnya kepada kita semuanya, seraya Allah turunkan rahmat bagi kita semuanya. Inilah kemuliaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika para sahabat itu berjalan di sebuah perjalanan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wahai para sahabat, ketika engkau ini berjalan, kemudian engkau menemui taman-taman surga, maka singgahlah sejenak. Ya. Para sahabat tanya dumateng Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga yang ada di dunia? Bukankah taman surga itu adanya hanya di surga? Tapi Rasulullah mengatakan, majalisul dzikri. Taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis-majelis zikir, seperti majelis pengajian Rabu sore yang selalu kita ikuti ini. Ini namanya taman-taman surga. Boten-boten bunga-bunganya, tidak ada orang yang jualan juga. Tetapi inilah taman surga yang hakiki, yang kita lihat dengan hati, bukan dengan mata saja. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pada sami tersebut diparingi kekuatan, kemampuan untuk hadir ke majelis
ilmu. Salawat bagi salam bagi tansah tunjuk jembatan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jembatan para keluarganipun, para sahabatipun, para pendherekipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami kalebet nyawanipun umat beliau ingkang tansah dituhu dawuh sunahipun sehingga benjang wonten yaumul kiamah kanthi ngadah-ngadahi amalan sunnah gesang kula panjenengan sami langkung pikantuk barokah. Kanthi ngadah-ngadahi amalan sunnah benjang wonten yaumul kiamah kula panjenengan sami pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, sekedhik kita ngaos 3 wasiat dari para salaful ummah, orang-orang terdahulu. Salah seorang salafus saleh yang bernama Abdullah bin Aun pernah berkata bahwa dahulu para salafus saleh, orang-orang terdahulu itu ketika saling bertemu, ketika saling bertatap muka, ketika bertemu di jalan, ketika bertemu dimanapun tempat itu dan kapanpun waktunya, selalunya mereka para salafus saleh itu menanyakan dari satu kepada yang lainnya tentang 3 hal. Tentang 3 hal, 3 perkara yang selalu diulang-ulang oleh para salafus saleh. Yang pertama adalah man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Yang pertama adalah kata para salafus saleh, Abdullah bin Aun mengatakan bahwa dulu orang-orang terdahulu ini selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang pertama, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafarullahu amra dunyahu, Allah akan cukupkan perkara dunianya. Barang siapa yang beramal meniatkan semua amalan dunia ini untuk akhiratnya juga, maka Allah akan cukupkan perkara dunianya. Allah akan cukupkan perkara urusan-urusan dunianya. Yang membedakan itu, Bapak Ibu, yang membedakan itu adalah di niatnya. Sama-sama minum, yang satu niatnya hanya sekedar menghilangkan dahaga, kemudian yang lainnya niatnya untuk ibadah. Yang lainnya mengamalkan minum ini sebagai wasilah ibadah. Maka Allah cukupkan urusan dunianya dan Allah karuniakan keutamaan di akhiratnya. Sama-sama istirahat, sama-sama dahar, sama-sama melakukan amalan-amalan yang ubah di dunia ini. Ketika yang satu ini niatnya untuk akhirat, maka ada pantun yang sangat terkenal dikatakan mangan pecel lawe rambat. Kita tahu tempe, mangan pecel lawe rambat, donyone kecekel akhirate kecanda. Ya. Niat ngaji, niate nopo Bu? Ampun niat golek snack. Nek niate golek snack biasa nih bar pengaosan niku ngomentari panitiane. Iya, ngomentari panitiane niku nek niate golek snack. Tapi nek niate pengaosan, niatnya hadir ke majelis ilmu, apapun snacknya, apapun minumannya tidak dipersoalkan, karena niatnya adalah untuk mencari ilmu, niatnya untuk mencari pahala. Istimewanya pengajian di Klaten itu selalunya snacknya itu beraneka ragam. Bersyukur tuh, bersyukur nih. Nek Subhasan itu pengawasan itu biasanya snacknya namun satu macam. Nah mriki, Masya Allah, wonten 5 macam bahkan sampai 7 macam snack itu wonten mriki, Masya Allah. Niki bersyukur kita apapun snacknya tidak kita persoalkan kalau niatnya untuk mencari ilmu. Maka barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, semua amalan-amalan dunia ini untuk akhirat kita, insya Allah akan mendapatkan keutamaan di dunia dan juga mendapatkan pahala di akhirat.
Tetapi kalau hanya diniatkan untuk dunia saja, cukup sampai di dunia saja dan tidak sampai memberikan kebahagiaan di akhirat. Apalagi kalau salah niatnya. Rasulullah SAW mengisahkan tentang 3 golongan. Ini ngeri banget, Masya Allah, ngeri banget. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari ini. Yang pertama adalah orang, kata Rasulullah, orang yang suka sedekah, berinfak, ya suka berinfak, tetapi niat infaknya hanya untuk ia disebut sebagai orang yang dermawan. Nanti orang yang hanya meniatkan dan tujuannya itu, maka Rasulullah mengatakan dia tidak mendapatkan keutamaan di akhirat, tetapi justru dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang yang berjihad, berjuang fisabilillah, tetapi niatnya, tujuannya hanya untuk disebut-sebut sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang mujahid, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali apa yang telah diniatkannya, dan dia sudah mendapatkannya, mendapat julukan, mendapat pujian-pujian sebagai seorang pahlawan dan mujahid. Tetapi nanti di akhirat kelak dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan orang yang pandai beragama, orang yang ahli Al-Quran, orang yang pandai baca Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu Qori dari Ngawen di Jatinam ya, Ustaz Mustafa situ ya. Mustafa itu situ, ternyata putranya beliau ini Ustaz Wildan Zulfikar ya, muadzinnya Masjid Al-Aqsa ya. Beliau ini pikantuk garwa saking Sukoharjo, saking Polokarto Sukoharjo. Saya baru tahu juga ternyata bapaknya itu adalah Pak Mustafa itu. Oh, berarti memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Suaranya bagus ya. Ustaz Wildan ternyata karena bapaknya juga suaranya bagus, Masya Allah. Ustaz Wildan pernah menjuarai azan se-Jawa Tengah. Pernah menjadi ahli se-Jawa Tengah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pandai dalam membaca Al-Quran tetapi niatnya hanya ingin dipuji, suaranya merdu, suaranya bagus ya, kemudian dipuji-puji sebagai seorang yang pandai Al-Qurannya, nanti kelak di yaumul qiyamah orang itu justru dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena salah niatnya. Dalam kehidupan kita, para ulama mengatakan ada 3 hal yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu. Pertama, perbaiki niat kita. Yang kedua, perbaiki proses kita. Yang ketiga, perbaiki tujuan hidup kita. Pertama, perbaiki niat itu penting ya, karena semua amalan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Urusan hijrah saja kalau salah niatnya itu juga mencelakakan seseorang. Ada orang yang hijrah beramal, niatnya hanya untuk mengejar wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan seperti apa yang telah ia niatkan. Tapi kalau orang yang hijrah niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, perbaiki prosesnya. Tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diterima oleh Allah itu adalah amalan dengan niat yang ikhlas,
dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Benar prosesnya itu berarti ittiba Rasul, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya ketika kita melakukan sholat, bahkan ini bukan sunnah bagi bapak-bapak, sholat di masjid ini sunnah muakkadah. Bahkan para ulama, sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, tetapi jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Maka ini sunnah sholat di masjid. Ya. Sunnahnya sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau sunnahnya sholat subuh itu 2 rakaat, maka kita jangan melakukan 3 rakaat, berarti itu menyalahi sunnah. Pripun Pak, ada yang memiliki kunut sama ada yang tidak kunut. Ya, itu perkara furu'iyah, perkara cabang. Tetap semuanya sholatnya sah. Maka kita tidak boleh mempersoalkan sholat sing subuh kunut dan tidak kunut. Yang kita persoalkan itu adalah wong sing ora tau sholat subuh. Nah itu PR kita, supaya kita ajak-ajak untuk sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga, benar tujuannya untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Hidup itu simpel. Allah menciptakan kita, tujuannya ibadah. Untuk ibadah, kita beribadah tujuannya untuk ridho Allah. Simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, para salafus saleh selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya, wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang selalu memperbaiki amalan batinnya, barang siapa yang selalu memperbaiki hatinya, batinnya, amalan hatinya, maka Allah akan memperbaiki amalan lahiriahnya. Kita semua ingin dimudahkan setiap urusan kita. Maka salah satu caranya adalah perbaiki amalan batin kita. Segala bentuk penyakit hati yang sudah kronis yang ada dalam hati kita, kita coba perhatikan. Ternyata penyakit hati kita yang paling kronis itu apa? Nah ini bedanya penyakit hati dengan penyakit fisik. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa penyakit fisik itu yang pertama-tama kali merasakan adalah dirinya sendiri. Pak Afandi nih pusing Pak, jenengan nek ngapunten nek mumet. Sing ngrasake kula apa jenengan Pak? Jenengan Pak. Mboten kula, ya sing mumet jenengan, masa kula sing ngrasake kan boten. Iya. Tetapi menawi ada di antara kita yang punya penyakit hati. Ya, penyakit hati yang pertama-tama merasakan itu justru bukan kita, tetapi orang lain. Betul nggak Bapak? Jadi Ibnu Qayyim mengatakan penyakit hati itu yang pertama kali merasakan justru orang lain. Tetapi kalau penyakit fisik yang pertama kali merasakan ada diri sendiri. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Terus? Ya. Tidak ada yang suka dengan orang yang sombong. Dan yang mengetahui orang itu sombong adalah orang lain. Kadang-kadang awal diri orang sadar orang ngomong betul ya Pak. Nah itulah, Masya Allah, Ibnu Qayyim itu pakar amalan hati. Dan beberapa kitabnya itu berisi tentang tazkiyatun nafs, tentang perbaikan amalan-amalan hati. Maka ketika kita ingin diperbaiki oleh Allah amalan lahiriah kita, pertama-tama yang kita usahakan adalah kita perbaiki amalan batin kita. Ya. Salah satu cara tips termudah dalam memperbaiki amalan batin adalah kita cek apakah ada beberapa penyakit dalam hati kita yang masih menjangkiti hati kita. Adakah sombong dalam hati kita? Kita boten.
sok-sok gitu loh. Ya sombong, iri, dengki, ya selei, bakhil, kikir, wah pada sangat itu. Ya, kemudian riya, sum'ah, itu semuanya perkara amalan penyakit-penyakit hati. Tanda hasad, ya, tandanya hasad itu simpel. Hasad itu salah satu penyakit hati. Bahkan kita berdoa di dalam Quran surat Al-Falaq, Allah SWT mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Ngeri Bapak Ibu kalau kita ini dihasati sama orang lain. Ngeri, namanya penyakit ain. Penyakit ain itu nyata, wal ainu haqqun, nyata. Ada tetangga saya yang ada di Sukoharjo, itu tetangga pulau itu dihasati sama orang lain sampai kemudian disihir, dipelet itu sampai selama 10 tahun. Gara-gara ini nopo? Gara-gara sebabnya adalah sama-sama berdagang, usaha dagangannya temannya ini laris, dagangannya dia sepi, kemudian timbul hasad. Akhirnya dari dasar hasad itu kemudian orang ini kemudian datang ke dukun meminta untuk disihir orang yang dihasati itu. Ini ngeri, ada seperti itu. Itu kalau yang sampai kronisnya seperti itu. Nah, kalau yang tidak kronisnya itu adalah tiba-tiba kita ini dihasati oleh orang lain yang kita semuanya tidak tahu. Maka kita selalu berdoa sebagai takmin kita itu. Al-Falaq itu penting. 3 kul itu benteng kita semuanya. 3 kul. Ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Benteng kita semua ini dulu. Jangan pernah kita tinggalkan di waktu pagi hari khususnya. Syukur-syukur sore hari. Itu benteng saestu. Ya, benteng saestu. Kadang-kadang kita tidak tahu, kita ngambil kerayaan motor, tetangga tahu gitu. Ya, tetangga panas dingin, meri kali awalnya dewi. Sosok malah awalnya dewi sih meri dewi. Gitu. Tonggone kerayaan mobil Fortuner awalnya dewi sih panas dingin. Nah, itu tonggone hasad. Hasad itu adalah tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dan suka ketika orang lain mendapatkan musibah. Itu tandanya hati kita sedang sakit hasad. Ya. Tandanya katanya itu. Maka kita perbaiki, kita cek sarang-sarang dan ampun menghakimi orang lain. Saya bukan bermaksud untuk kita menghakimi orang lain, oke? Tapi kita cross-check masing-masing pulau panjenengan sedaya, monggo sami cross-check masing-masing. Apakah ada penyakit hasad dalam diri kita? Kalau diri kita sudah tidak memiliki hasad, sudah selesai, itu tandanya adalah kita ikut senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Kita ikut bersedih ketika orang lain mendapatkan musibah. Kita tidak mempersoalkan, tidak peduli ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan kemudian apalagi tidak membanding-bandingkan. Itu sudah selesai hatinya. Kalau seperti itu sudah dalam kondisi sehat hatinya. Ini kadang sebagaimana fisik kita dunia kadang sehat, kadang sakit, gitu. Ya sok-sok sehat mas, ya sok-sok loro, ora sadar, ya sok-sok meri kalau tonggone, gitu. Tonggone tuku sepeda listrik kabeh. Kok ketoknya kok sepeda listrik kok ya nyeneng gitu iki. Tonggone tuku dong sambat omahe napa niki do dicecet kok ketoknya omahku ya perlu di manusiawi gitu, mboten iki. Mboten napa-napa ngoten, tapi ampun sampai tersebut dalam sifat hasad. Itu namanya hasad. Dan penyakit hati itu banyak.
Yang di antara yang paling besar yang dalam hati kita itu adalah hasad dan sombong. Itu sering sekali. Satu lagi iri, hasad dan sombong. Itu sering banget menjangkiti hati kita semuanya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita semuanya, la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh kita semuanya ini hasad kecuali terhadap dua orang. Yang pertama kepada siapa? Ahlus shadaqah, orang-orang yang sering bersedekah. Jadi oleh wah niko Pak Haji niko, masya Allah sedekahe peng-pengan. Aku kok pengen kayak boleh. Seperti itu boleh. Itu lebih tepatnya bahasa syar'inya adalah ghibthah. Nama Bu? Ghibthah itu adalah iri yang diperbolehkan. Hasad yang diperbolehkan itu namanya ghibthah. Boleh. Itu seperti itu boleh. Aku pengen infak koyo kae, aku pengen zakat koyo kae, pengen sedekah koyo Pak Haji ini kok ketoke kok kenapa ini seneng banget ya. Akhirnya kemudian Allah karuniakan kita banyak rezeki untuk sedekah yang lebih juga. Allahumma amin. Terus yang kedua kepada ahlul Quran, orang yang pandai dalam ilmu Al-Quran, lebih khususnya pandai dalam ilmu agama. Boleh kita iri, kayak kok pinter kok ngaji nih, aku pengen koyo kayak itu boleh. Nah itu diperbolehkan iri yang seperti itu namanya ghibthah, ya hasad yang diperbolehkan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini tadi adalah barang siapa yang memperbaiki amalan hatinya, maka Allah akan memperbaiki amalan lahirnya. Yang ketiga adalah waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Ini perkara yang ketiga ini adalah perkara yang puncak. Ketika kita semuanya menginginkan Allah perbaiki hablum minan nas kita, maka yang pertama-tama kita perbaiki adalah hablum minallah. Karena hakikatnya satu riwayat dikatakan ridallah ghayatun la tudsra wa ridon nas ghayatun la tudra. Hanya beda satu huruf saja. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah kita tinggalkan. Sementara keridhaan manusia ini sesuatu yang tidak akan pernah kita capai. Siji dan siji ini seleranya berbeda-beda. Sebaik-baiknya orang yang punya hajat, kenapa lagi gak ada apa nih Pak? Wong sing digawe kan. Sebaik-baiknya orang yang punya hajat itu pasti ada orang yang tidak suka. Terus gimana? Pasti. Dan kita sebagai sahibul hajat tidak sedang, ya, mustahil kalau kita itu bisa menyenangkan semua. Nggak bisa. Maka kita fokus saja apa yang menjadi keridhaan Allah, kemudian kita akomodir apa yang menjadi kesenangan manusia, tetapi tidak semuanya. Karena mustahil kita bisa menyenangkan semua manusia, karena satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda-beda seleranya. Ya, sing siji pengennya warna pink, sing siji pengennya warna hijau. Ya, sing siji pengennya selonjoran, sing siji pengennya pengajiannya wonten kursine kan wonten. Nah, panitiane bingung kalau harus mengikuti semuanya kan wonten niku. Ya, sing ibu-ibu lansia lawas. Ada dua istilah, lansia lawas dan lansia anyaran.
Lansia anyaran itu kata medis di akal medis ini usianya mulai 55 tahun, itu berarti lansia anyar. Ya, nek pun muncul sewidak gansal, lansia lawas. Itu lansia lawas kan beda nih. Lansia lawas itu nek lenggai pun kunjul sak jam itu pun kata sebutnya pusat kita selonjoran. Bahkan awal datang mawon sing pertama kali dipadasi ya tempur-tempur ini. Mungkin membuktikan panjenengan sedaya ini butuh sandaran. Kalau ibu-ibu yang lansia anyaran ini butuh sandaran. Ya. Ibu, masya Allah, seperti sehat ibu ya. Sehat. Ya. Tanda-tanda lansia lawas kata. Ya. Rambut sudah mulai putih, sudah keluar dari dunia hitam, masuk ke dunia putih. Ya. Kemudian pipi kulit sudah mulai keriput, Kemudian nomor itu pandangan sudah mulai pudar, sudah tidak senormal saat dulu masih muda, dan berbagai macam tanda-tanda ilahiyah yang lainnya. Ini sudah Allah sebutkan Bapak Ibu, bahwa proses kita ini pertama menjadi seorang bayi lemah, du'fa, dalam Al-Quran disebutkan du'fun atau du'fun, lemah, bayi lemah. Kemudian mimba di kuwatin du'fa wa syaibah, setelah lemah jadilah dia kuat. Kuat itu seperti usia balik sampai usia menjelang lansia anyaran itu kuat, kondisi dewasa. Ya, kondisi dewasa kuat-kuatnya. Tetapi ada saatnya seseorang itu akan kembali seperti seorang bayi, lemah meneh, gitu. Lemah meneh. Nek dadi ning ngopeni bayi kalian ngopeni yang sepuh penak pundi? Nek kula penak sedaya. Yang sepuh namung setunggal itu. Penak sedaya. Nah, kadang-kadang nek pun sampai boten saged napa-napa dituruti nggih boten saged, itu seperti seorang bayi gitu. Ya niku satu, maka banyak orang mengatakan satu orang tua, satu ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Contohnya sinten? Kula. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke soalan yang ketiga ini adalah barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Saya ingatkan, kita semuanya kontak dengan manusia itu kan sering banget. Bahkan lebih sering kita kontak dengan manusia daripada kita kontak langsung dengan Allah. Betul atau betul? Maka di dalam agama kita, Islam itu bukan hanya mengajarkan hablum minallah, tapi hablum minannas. Amalan-amalan yang pertama kali diajarkan, pertama-tama disampaikan oleh Nabi saat Nabi hijrah di Madinah, satu namanya Yasrib, gitu. Yang diutus untuk menjelajahi Yasrib pertama kali itu bukan Umar bin Khattab, sing tegas, sing keren, boten, tetapi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu sahabat muda, beliau pintar lobi-lobi, menebar senyum, ramah kepada orang-orang Madinah saat itu yang pertama kali diutus oleh Rasulullah ketika beliau akan hijrah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu di Madinah itu nanti banyak kaum Ansor yang akan kelak menolong Rasulullah hijrah sampai di Madinah. Kontak manusia, muamalahnya dengan manusia itu lebih banyak, lebih sering banget. Maka jangan sampai manusia pada saat itu kaum Ansor ini kemudian merasa keberatan dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Wis wedi sithik, nek sing teko mungkin mabeh otot, wis wedi dhisik. Kerang tegas, gagah ngono. Tapi yang datang itu Mus'ab bin Umair, ramah, peduli, kemudian datang ke rumah-rumah. Manusia merasanya bahwa oh berarti Islam itu menebar senyum. Islam itu wajahnya itu seperti ini, menebar senyuman, menebar ramah, menebar kepedulian kepada orang lain. Maka di dalam agama Islam yang pertama-tama diajarkan Rasulullah saat sampai di Madinah itu bukan amalan-amalan yang berat, bukan. Tapi pertama-tama disampaikan Rasulullah itu apa? Afsus salama, tebarkanlah salam. Kapan apa? Angin lagi bu, gampang. Menebarkan salam mudah. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi mudah. Wa'atimu ta'am, saling berbagi makanan mudah. Barulah yang keempat yang rotok sulit. Wasallu billaili wan nasu niyamun, sholatlah malam ketika orang-orang sedang tertidur lelap. Amalan tiga itu pertama-tama amalan horizontal. Horizontal itu amalan yang berhubungan dengan hablum minan nas. Tapi baru amalan yang keempat ini yang Rasulullah ajarkan saat sampai di Madinah itu baru amalan hablum minallah. Hablum minallah, sholat tahajud, sholat lain. Ini baru amalan yang merupakan hablum minallah. Tapi tiga amalan pertama yang diajarkan diperintahkan oleh Rasulullah ini hablum minannas. Dan amalan yang terakhir hablum minallah. Ini maknanya kalau kita memperbaiki hablum minallahnya, Allah akan memperbaiki hablum minannas kita. Tapi kalau kita fokus hablum minannas terus, hablum minallahnya tidak kita perbaiki, ya ini hanya kita hanya sekedar menyenangkan orang lain, tapi kesenangannya ini semu. Tapi kalau kita fokusnya itu kemudian hablum minallah, tapi tidak mengabaikan hablum minannas, maka insya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Dan banyak amalan-amalan hablum minannas yang Rasulullah ajarkan, dan termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amalan-amalan hablum minannas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dalam hadis Arba'in yang ke-37 atau 36, saya lupa urutannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang selalu memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia, bahkan di akhirat. Mudahkan urusan saudaranya di dunia, tetapi pahalanya, keutamaannya Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Ini habl, memudahkan urusan orang lain, amalan hablum minannas atau hablum minallah? Hablum minannas. Kalau kita selalu memudahkan urusan orang lain dengan niatan agar Allah ridho kepada kita, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Rumusnya simple. Kalau pernah menyampaikan ke ibu-ibu, rumusnya itu simple. Barang siapa yang maka akan di. Kok saged? Barang siapa yang sering membantu, maka dia akan dibantu. Barang siapa yang suka memberi, maka dia akan selalu diberi. Rumusnya simpel mau. Barang siapa yang maka dia akan di. Barang siapa yang suka menyayangi, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang suka berterima kasih, bersyukur, maka dia juga akan
diberikan kenikmatan, kesyukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Man la yarham la yurham. Niku kuatah hadis dari timur kuatah. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia juga tidak akan disayangi. Seorang istri yang tidak menyayangi suaminya, maka suaminya juga tidak akan menyayangi istrinya. Betul betul ya? Berarti si penting istri yang menyayangi suami. Nah, puncaknya adalah hablum minallah tadi. Terakhir, rumus segitiga yang kita selalu ingat-ingat. Niki para ulama menyederhanakan tentang pentingnya hablum minallah, pentingnya kita memperhatikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Salah satunya adalah dalam urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga ini saya ibaratkan ada segitiga. Segitiga ini ya, segitiga ini segitiga. Betul tanda cinta ya. Tanda cinta itu kan gini gitu. Segitiga, ya segitiga ini puncaknya adalah Allah, samping kanannya adalah suami, samping kirinya adalah istri. Ya. Semakin suami istri ini dekat dengan puncak, yaitu Allah, maka suami istri ini juga akan semakin baik hubungannya, semakin dekat. Jangan makin dekat boleh percaya. Tapi kalau seorang suami ini jauh dari puncaknya, seorang istri juga jauh dari puncaknya, kan semakin renggang. Ini apa tentu? Semakin renggang. Ampun jenengan, ini kata ibu-ibu saya, wah niku jenengan kesih gak ada bojo Pak anak kula. Bawa girang itu, bawa girang. Ini contoh situasi gak ada mawon. Seperti ini Bu, kalau kita semakin dekat dengan puncak, ini berarti hubungan seorang suami istri semakin dekat. Berarti kalau seorang suami dekat dengan puncak, seorang istri juga dekat dengan puncak, artinya semakin sama-sama semakin memperbaiki hubungannya kepada Allah, saya yakin keduanya ini akan semakin dekat. Tapi sebaliknya, kalau ada salah satu di antara keduanya atau dua-duanya ini jauh dari puncak, saya yakin hubungannya akan semakin jauh. Dados bulan padu nih wong. Ya, awal-awal manggilnya sih Beb, yang di mas, mungkin nepon gak ada putu, kok ti, panggilannya semakin berbeda. Semakin jauh kalau semakin tidak jauh dengan puncak. Jadi rumusnya sederhana. Bukan kemudian kita sama-sama saling memperbaiki diri masing-masing, tapi kita fokus saja kepada puncaknya. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sakinah kepada kita semuanya kalau kita ini dekat kepada puncaknya. Ya, kalau enggak, kalau jauh itu jawabannya hanya satu. Kalau tidak suami yang tidak tanggung jawab atau istrinya yang tidak taat, boleh mau. Ya. Karena saya sering mendapatkan curhat dari keluarga-keluarga muda, bukan keluarga-keluarga saya sepuh, keluarga-keluarga muda itu genzi yang baru saja menikah itu kemudian selalu curhat. Bagaimana caranya supaya tetap menjaga keromantisan hubungan yang baik antara suami istri? Maka solusinya itu simpel, ya semakin dekat dengan puncak, maka dia akan semakin dekat. Salah satu kerusakan rumah tangga itu berawal dari seorang suami yang tidak tanggung jawab atau seorang istri yang tidak taat pun niku mawon.
Jadi di sini mengambil faedah dari Quran surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Coba, ar-rijal qawwam, seorang suami itu salah satu kuncinya itu qawwam. Qawwam itu, qawwamah itu salah satu maknanya adalah punya tanggung jawab. Tanggung jawab mendidik, tanggung jawab menafkahi, tanggung jawab membimbing, tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anak-anaknya, ada tanggung jawab. Kemudian seorang istri fasolihatu qanitatun. Qanitat itu apa? Asyaddu minat ta'ah. Qanitah itu kata para ulama asyaddu minat ta'ah. Asyaddu lebih dari sekedar taat, lebih dari taat. Ya, jadi masya Allah bahasa Arab itu punya kekayaan bahasa yang luar biasa. Ya, ada qanita, ada muti'ah, ada taat. Qanita itu derajatnya lebih tinggi daripada taat. Jadi mana derajatnya? Bukan fokus. Kita lanjutkan masih 1 menit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian ta'at itu di bawahnya, levelnya di bawahnya qanita. Qanita itu levelnya di atasnya ta'at, ta'at levelnya di bawahnya qanita. Sama seperti dalam bahasa Arab ada kata takut, ada khosyah, ada khauf. Khosyah itu asyaddu minal khauf. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dialah orang-orang yang disebut-sebut sebagai seorang ulama. Yakhsyallah ini bukan sekedar takut saja, tetapi ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar khauf. Kalau khauf itu di bawahnya khosyah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, saya ulangi, yang ketiga adalah barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi yang pertama, barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya, barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya, maka Allah akan memperbaiki amalan lahirnya. Barang siapa yang memperbaiki, jadi yang kedua tadi. Yang pertama, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mudahkan urusan dunianya. Ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya, Allah akan memperbaiki amalan lahirnya. Yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Mengatakan Bapak Ibu jam 5 tepat, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Waalaikumsalam, kalau kembalikan kepada guru saya, Ustaz Minarno Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.